Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita bersama pada saat ini dalam program Kusapa, di mana pada hari ini kita akan mendalami dan mengerti arti firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Anggraini Lekes Kalalo MTH. Tapi sebelum itu kita akan membaca Alkitab dan berdoa. Dan saya undang dari Pelsus untuk membawakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan di malam hari ini. Di saat ini Bapa, kami akan membahas akan firman-Mu. Beracaralah Engkau Bapa dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini pemateri kita Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo, Master Teologia, yang akan membawakan materi di malam hari ini. Diberkatilah Ibu yang kekasih, urapan dari surga mengalir atasnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 14, di bawah perikop nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita akan mendalami kitab Mazmur 65 ayat 1 hingga yang 14. Sudah bersama-sama dengan kita narasumber kita Ibu Pendeta Anggraini Kalalo MTH, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Ibu Pendeta.
Ya, saudara-saudara, kita bersyukur karena kita boleh lagi diperjumpakan dalam program Kusapa, dan kita boleh ada dalam bagian bacaan Mazmur 65 ayat 1 sampai 14 di bawah tema mingguan yang diangkat oleh Gereja Masa Injili di Minahasa, bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Kata bersyukur ini adalah kata yang sudah sering kali kita dengar dan kata yang memang sering kali menjadi bagian kehidupan orang sebagai orang percaya. Sehingga bersyukur adalah ungkapan hati yang senang, gembira, tidak berbeban oleh karena tekanan hidup. Bersyukur adalah identitas atau karakter sebagai anak Tuhan. Kalau orang mau lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 bicara tentang mengucap syukur dalam segala hal, berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai umat Tuhan kita harus menjalani hidup ini dengan bersyukur. Bersyukur berarti ungkapan terima kasih pada yang telah memberi atau yang telah menyatakan berkat. Bersyukur kepada orang yang telah memberi kebaikan dalam kehidupan. Dan ada 3 hal yang bisa kita jadikan alasan kita sebagai orang percaya untuk selalu bersyukur. Yang pertama, bersyukur membuat kita melihat karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bersyukur memampukan kita untuk menjalani hidup dengan kualitas iman yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukur menjadikan kita tetap aktif menjalani hidup dalam situasi apapun. Jadi saudara-saudara, memang kalau kita mau baca bagian bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 65 ini, kita memang tidak menemukan kata bersyukur yang tercantum di dalam pasal 65 ini. Tapi secara keseluruhan jika kita membaca bersama, kita akan mendapati satu kesimpulan bahwa ungkapan pemazmur 65 ayat 1 sampai 14 ini berbicara tentang bersyukur. Bicara tentang berkat dikaitkan dengan tema menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Kita akan masuk dalam bagian latar belakang kitab Mazmur. Mazmur berisi tentang nyanyian, pujian, doa untuk pertolongan Allah dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Mazmur ini adalah kitab pujian atau buku doa yang pertama kali dipakai dalam ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Juga digunakan di ibadah orang Yahudi, komunitas Kristen, juga digunakan ketika ada banyak orang yang ingin mengetahui lebih banyak bagaimana menjalani hidup sebagai orang beriman yang setia kepada Allah. Kitab Mazmur ini terbentuk selama ratusan tahun. Kitab Mazmur ini dia ada di abad 10 sebelum Masehi. Kalau orang mau baca kitab Mazmur secara keseluruhan, dalam bagian secara khusus pasal 65 ini dicatat bahwa penulisnya adalah Daud. Kalau dalam secara keseluruhan kitab Mazmur, Daud menulis ada 73 pasal Mazmur. Dan bicara tentang Mazmur, dalam bahasa Ibrani Mizmor artinya suara petikan alat musik, dawai, yang kemudian artinya berkembang
sebagai kitab puji-pujian yang dinyanyikan bersama dengan iringan musik. Mazmur 65 ayat 1 sampai 14 di bawah judul nyanyian syukur karena berkat Allah. Ini berisi tentang pemazmur yang memuji Allah. Pemazmur membawa pujian bagi Allah sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Mengapa? Mengapa pemazmur dalam hal ini Daud dia mengucap syukur kepada Allah? Karena dalam menjalani kehidupan dia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Allah yang boleh menjadi bagian hidupnya secara pribadi. Kebaikan apa saja yang boleh dirasakan oleh pemazmur Daud ini? Maka mari kita melihat ada beberapa hal yang dialami oleh pemazmur sebagai bagian pengalaman iman, di mana dia catat dalam pasal 65 ayat 1 sampai 14. Dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan menjadi bagian kehidupannya. Yang pertama, Allah mendengarkan doa. Doa ini memang kita percaya doa ini adalah bagian komunikasi kita dengan Allah. Doa ini adalah nafas hidup orang percaya. Doa ini adalah jembatan kita untuk mengungkapkan semua apa yang kita alami, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi impian kita ke depan, kita ungkapkan kepada Allah melalui permohonan doa. Jadi melalui kesaksian pribadi dari seorang pemazmur Daud, ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah bukan hanya sekedar mendengar setiap doa pinta yang dia beri, tetapi Allah juga menjawabnya dengan waktu yang tepat. Dan yang kedua, mengapa? Bicara tentang mengapa pemazmur bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang mana atau apa saja kebaikan Tuhan yang boleh dia rasakan. Yang pertama tadi, Allah boleh mendengarkan doanya, dan yang kedua, Allah menghapus pelanggaran. Memang kalau orang mau baca dalam ayat yang keempat, bagian bacaan firman Tuhan kita tadi berbicara tentang secara pribadi Daud pun pernah mengalami ketika dia menjadi seorang raja, ternyata dia pernah melakukan dosa yang besar. Secara pribadi dia menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupannya ternyata dia sekalipun dia mengikuti semua kehendak Tuhan, tetapi dia juga pernah ada dalam kejatuhan ketika dia melakukan dosa. Memang kalau orang mau ingat bersama dosa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia ada dalam persinahan. Sehingga kalau orang mau baca, ternyata dicatat dalam bagian Alkitab, sekalipun Daud merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, tetapi oleh karena dia mengaku di hadapan Allah dan dia benar-benar hidup dalam pertobatan, sehingga Allah mengampuninya. Ini adalah pengalaman pribadi pemazmur Daud, sehingga dia mengungkapkan bahwa Allah sungguh menyatakan kebaikan dalam hidupnya melalui menghapus segala kesalahan dan pelanggaran yang dia lakukan. Dan yang ketiga, Allah menunjukkan keselamatan ketika menjalankan tugas dan peran sebagai seorang raja. Orang tahu bahwa dia juga diperhadapkan dengan begitu banyaknya tantangan dan persoalan. Termasuk ketika dia ada dalam tugas-tugas tanggung jawab. Ketika dia melawan orang Filistin, ketika dia ada dalam sebuah
kehidupan yang menuntut dia harus melawan Goliat, dia percaya bahwa keselamatan yang dia peroleh, kemenangan yang dia peroleh bukan karena dirinya sendiri, tetapi itu semua karena keselamatan yang boleh dianugerahkan oleh Allah menjadi bagian hidupnya, sehingga dia menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Allah, karena dia tahu bahwa Tuhan Allah yang telah memberi dia keselamatan ketika ada dalam peperangan atau dalam melawan musuh. Yang keempat, Allah meredakan lautan dan gelombang. Kita melihat di sini bahwa kebaikan Allah itu dinyatakan menjadi bagian kehidupannya. Bukan hanya ketika dia ada dalam masalah yang besar, bukan hanya ketika dia ada dalam masalah ketika harus melawan bangsa atau orang-orang Filistin dan Goliat, tetapi masalah-masalah yang lain juga ketika Allah meredakan lautan dan gelombang. Bahkan kalau orang melihat selanjutnya di sini, kebaikan Allah yang membuat pemazmur bersyukur dan memuji Allah. Yang terakhir di sini adalah Allah mampu untuk mengalirkan berkat atas kehidupan di mana dia berada. Allah mengalirkan berkat atas tanah, atas tanaman dan ternak, di mana berkat itu dikatakan melimpah. Itu dicatat dalam Mazmur 65 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14, di mana di situ dikatakan bahwa Allah mengindahkan tanah, dicatat dalam ayat yang ke-10. Dia memberkati batang air sehingga semuanya penuh dengan air. Ia menyediakan gandum, ia mengairi alur bajak, ia memberkati tumbuh-tumbuhan, dicatat dalam ayat yang ke-11. Bahkan diberkati bukan cuma itu, tetapi tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput dihiasi dengan adanya kawanan kambing domba, lembah-lembah, di mana di sana terpenuhi segala berkat yang boleh dialirkan menjadi bagian hidup orang percaya. Sehingga saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ternyata itu alasan mengapa pemazmur Daud dia mengucap syukur, dia memuji Allah, oleh karena berkat Allah sungguh begitu banyak, tidak dapat dikatakan. Karena banyaknya berkat Allah yang boleh dinyatakan secara pribadi, yang boleh dia rasakan ketika dalam menjalani kehidupan, pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan Allah boleh dia rasakan dalam menikmati kehidupan. Oleh karena itulah, sehingga dalam bagian bacaan firman Tuhan ini juga mengungkapkan tentang ketika ada pemazmur yang membawa pujian, dia yang mengungkapkan pujian bagi Tuhan Allah oleh karena kehebatan, oleh karena kebaikan Tuhan Allah yang besar, yang melimpah menjadi bagian kehidupannya secara pribadi. Sehingga dia katakan di sini bahwa karena kebaikan Allah, sehingga orang percaya yang percaya kepada Allah, mereka membawa nasar kepada Allah. Kalau orang melihat nasar dalam bahasa Ibrani, nazir, yang artinya disendirikan atau dikuduskan. Nasar ini adalah janji seseorang untuk melakukan sesuatu jika apa yang dilakukannya terpenuhi. Jadi sekali lagi, nasar ini adalah janji seseorang untuk melakukan sesuatu jika apa yang dilakukannya terpenuhi. Contohnya ada dalam Alkitab. Kalau orang buka dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40, di situ berbicara tentang seorang yang bernama Yifta. Ketika dia ada dalam tugas tanggung jawab untuk melawan Bani Amon, sebelum dia ada dalam perlawanan untuk melawan Bani Amon, ternyata Yifta dia berjanji, dia bernasar kepada Allah.
Apa yang menjadi isi Nazar dari Yiftah? Di situ dikatakan dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-30, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi siapa saja, itu adalah janji, itu adalah nazar dari Yiftah ketika dia hendak melawan Bani Amon. Dia bilang di situ, kalau dia sepulang dia menang ketika melawan Bani Amon, siapa saja yang lebih dulu keluar untuk menjemput kedatangannya. Jadi entahkah itu manusia, entahkah itu hewan atau siapapun, namanya dia keluar menjemput Pak Yiftah, menyambut Yiftah, berarti itu akan menjadi dia korban bakaran, korban syukur atas kemenangan yang boleh dia lakukan. Pada ujungnya kalau orang mau baca bagian bacaan ini seterusnya, ternyata yang menjadi korban adalah anaknya sendiri, karena DP anak yang lebih dulu keluar mau datang menyambut kedatangan dari ayahnya sendiri yang boleh menang melawan Bani Amon. Tetapi satu hal yang orang lihat dari Yiftah ketika dia boleh bernazar, ternyata dia menepati. Sekalipun mungkin kalau orang jadi orang mungkin bisa jadi orang tidak mampu untuk menepati karena posisi yang berat. Tetapi Yiftah dia mampu untuk menepati ketika dia sudah berjanji. Dia mengungkapkan nazar kepada Allah, dia menepatinya ketika dia boleh memenangkan pertarungan yang ada. Nah saudara-saudara, dari hal ini kita mau mendapati ada beberapa hal yang menjadi pesan firman kita. Yang pertama, jika Allah mendengar doa kita, maka mari kita membangun komunikasi yang baik kita dengan Allah melalui berdoa. Jika Allah mendengar doa, maka jangan pernah kita berhenti berdoa. Sekalipun memang dalam jawaban yang akan kita terima, kita akan mendapati 3 hal dalam hal pengabulan doa. Yang pertama, Allah bisa mengungkapkan ya. Yang kedua, dia bisa mengungkapkan tunggu. Dan yang ketiga, dia bisa mengungkapkan tidak. Karena itu yang menjadi bagian kita ketika kita berdoa mengungkapkan semua kerinduan kita kepada Allah. Bukan berarti apa yang kita inginkan itu yang akan benar-benar tercapai, karena mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika dia menyuruh kita untuk tunggu, kita belum mendapatkan kepastian atas doa-doa kita, berarti ada waktu, ada cara, ada yang tepat yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jika Allah mendengar doa kita, maka marilah kita juga membuka hati untuk mendengar semua keinginan dan kehendak Allah. Jika Allah mendengar doa kita, maka mari kita mau memberi diri untuk melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan ini. Yang kedua, betapa Allah mempunyai kasih yang besar. Kasih yang besar untuk mau menghapus setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Belajar dari pengalaman iman dari pemazmur. Sekalipun dia banyak melakukan kesalahan, tetapi oleh karena dia mau hidup dalam pertobatan, maka ia diampuni. Maka kita diajak untuk marilah, kalau kita tahu bahwa Allah kita ini memiliki kasih yang besar,
marilah kita juga memiliki kasih yang besar untuk melepaskan pengampunan bagi sesama. Mari kita sadar akan dosa yang kita lakukan dan mari kita meminta pengampunan dan hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, penjagaan Tuhan Allah dan keselamatan yang diperoleh Daud adalah bukti nyata pemeliharaan Allah baginya. Dan karena itu, jangan pernah kita berhenti menaruh kepercayaan kepada Allah. Yang keempat, sehebat apapun guncangan, ombak dan gelombang, yakinlah bahwa ada Allah yang akan menolong kita untuk melewati. Sebagaimana Ia meredakan lautan, gelombang, maka demikianlah Ia akan meredakan masalah, persoalan yang kita alami. Dan yang kelima, Allah telah memberkati tanah, tanaman, dan ternak. Maka nikmatilah dan syukurilah sambil tetap terus dengan semangat, tidak pernah berhenti mengelola berkat Tuhan dengan baik. Yang terakhir, jika kita sudah bernasar, maka mari kita tepatilah. Dalam bagian bacaan firman Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke Pengkhotbah pasal 5 ayat 4, di situ diungkapkan, tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Butuh kesetiaan untuk bertahan pada komitmen. Ketika kita sudah mengungkapkan janji, kita sudah bernasar kepada Allah, maka kita butuh kesetiaan dan komitmen iman untuk mampu untuk menepati janji kepada Allah. Demikian. Terima kasih atas kesempatan. Satu hal yang sudah kita dengar bersama, pembahasan yang sungguh luar biasa, lengkap sudah, tetapi bermakna untuk kita lakukan, sebab segala syukur, pujian, nasar ketika kita lakukan dalam pribadi pelayanan kita, maka terbuktilah berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Nah, ada satu hal yang menarik di bulan-bulan pengucapan syukur ketika Tanah Minahasa menerima Injil Yesus Kristus, dan di bulan Juli, Agustus, September masuk di bulan-bulan pengucapan syukur untuk lebih menekankan lagi bagaimana wujud nasar itu dalam pribadi keluarga masing-masing. Nah, Ibu Pendeta Anggreni, yang mau jadi pertanyaan bahwa sampai saat ini kami sebagai Pelsus menggumuli setiap anggota keluarga yang mensalahartikan itu bulan pengucapan syukur. Karena terkenal sekali kalau pengucapan syukur mesti basadia, baapi, baasap tuh dapur. Semua mesti sadia, apalagi tuh nasi jadeng dodol. Nah, ini yang menjadi kerinduan setiap pelayan khusus agar supaya memfokus nasar kita kepada Tuhan dalam bentuk syukur sukacita. Karena pengalaman banyak orang itu nasar nanti kasih di sisa-sisa dari pasar. Soba beli dulu tuh daging, tuh pokoknya itu keperluan for dodol dengan nasi jaha. Nah, kadangkala sebagai Pelsus ada hal-hal yang mungkin apa yang torang so lakukan menjadi contoh dan teladan bagi anggota jemaat belum mampu untuk mewujud nyatakan 100% keluarga untuk mewujud nyatakan nasar itu kepada Tuhan lewat syukur.
Nah, kira-kira ada kiat-kiat dari Bu Pendeta Anggrini untuk lebih memfokus lagi torang petugas pelayan kok ini. Mungkin ya ada lagi yang lebih spesifik untuk ke depan. Itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Rasa-rasanya tradisi di Minahasa secara umum dan menyeluruh selalu berbicara tentang pengucapan syukur. Dari mana saja namanya itu ada di Sulawesi Utara, semua pasti kita mengadakan pengucapan syukur. Dan kekeliruan tentang memahami tentang arti pengucapan syukur yang sebenarnya. Kalau tidak salah bagian-bagian bacaan firman Tuhan di sebelum-sebelum ini, kalau tidak salah ada bagian bacaan firman Tuhan yang berbicara tentang ada masa pengucapan syukur panen gandum. Kalau Bapak Ibu masih ingat, masa raya pengucapan syukur panen gandum, mereka tidak mengadakan itu di rumah masing-masing. Malahan masa raya panen gandum itu mereka laksanakan dalam satu perkumpulan. Kalau tidak salah itu pembahasan tentang hari ketuangan Roh Kudus. Masa pengucapan syukur, masa raya panen gandum, mereka berkumpul di satu tempat dan mengucap syukur atas hasil panen yang boleh mereka terima dan alami. Kalau orang di sini, Kang, rasa-rasanya pengucapan syukur bukan pengucapan kalau cuma baking di gereja, kan? Bukan pengucapan namanya kalau tidak menyediakan makanan-makanan di rumah. Tidak ada yang melarang, tidak mengapa, karena ya asalkan karena ada berkat lebih, jadi katu boleh ada babeking. Jangan hanya karena pengucapan syukur yang keliru pemahaman, so baking banyak-banyak di rumah, datang di gereja kendoon, ada jo yang sonya ndak masuk gereja, toh. Karena apa? Belum kelar bakar tu bulu, belum kelar bakar tu woku, toh. Belum kelar memasak. Alasan-alasan demikian yang terkadang membawa pada pemahaman yang keliru. Ada yang gereja belum kelar, so pulang karena banyak tamu melayani di rumah. Betul ndak? Nah, hal-hal yang seperti itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan bagi kita bahwa kalau pengucapan syukur kita harus mengutamakan terlebih dahulu, sama seperti apa yang dilakukan ketika hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus tiba, di mana hari pengucapan syukur panen gandum, mereka datang untuk bersyukur kepada Allah, oleh karena berkat yang mereka rasakan sungguh begitu banyak. Torang juga seperti itu. Torang mengadakan ucapan syukur, torang dahulukan dulu. Torang pengucapan syukur memang berawal torang mesti persembahkan kepada Tuhan Allah. Kalau mau tanya ini tugas apa? Inilah tugas kita. Sebagai bagian dari pelayan khusus atau siapapun kita, namanya kita adalah bagian dari orang percaya. Jika kita sudah memahami, jika kita sudah menyadari bahwa pengucapan syukur ini bukan hanya sekedar formalitas kita datang membawa pengucapan syukur kita ke gereja, tetapi harus diutamakan. Karena pengucapan syukur yang utama adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas segala berkat Allah yang Allah nyatakan menjadi bagian kehidupan kita, dan itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Kalau yang lain-lain ya silakan, tidak ada yang melarang selama berkelebihan, kan? Selama ada, asal jangan setelah pengucapan syukur timbul perselisihan, timbul persoalan. Karena apa? Ada makang prenebon, mar DP hari Senin mau bayar bon. Ya, demikian. Jika tidak ada lagi maka kita akan akhiri
Kusapa bagian pertama yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta Anggreni Kalalo MTH. Kepada Ibu Pendeta kami sampaikan banyak terima kasih Bu. Tuhan memberkati senantiasa. Dan satu kalimat singkat yang saya ambil dari yang Ibu sampaikan tadi, jangan berhenti menaruh percaya dan pengharapan pada Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta, selamat malam. Kita akan menutup program Kusapa saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, untuk semua berkat yang Engkau limpah curahkan di dalam perjalanan kehidupan kami, termasuk berkat kebenaran firman yang boleh kami terima dan kami dengarkan lewat program kunjungan sharing dan pengembalaan. Biar roh Tuhan yang akan menumbuh kembangkan itu di dalam hati dan pikiran kami, untuk kemudian kami bagikan bagi sesama kami, teristimewa dalam ruang lingkup pelayanan di mana Tuhan utus kami untuk bekerja dan berkarya. Memberkati pembawa materi Ibu Pendeta Anggreni Kalalo MTH yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi sekalian kami. Biar roh Tuhan akan terus memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas kerja tanggung jawab pelayanan, memberkati keluarga yang ada agar tetap hidup di dalam berkat dan kasih Tuhan. Ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam hidup kami. Amin.